Shalom, selamat malam dengan saya Iwang Dewan Wahyu Negara. Kita mau membahas perubahan kata kafir ya. Kita tahu ya dari zaman Isa atau Yesus itu ya kan, ketika ia merusak tatanan Taurat, ya kan itu suatu permasalahan yang besar kan, terjadi perpecahan kan. Ketika ia menyamakan dirinya sebagai Allah, sebagai anak Allah, ya merusak hari Sabat, ya kan? Itu ada suatu pertentangan. Makanya rabi-rabi atau ahli-ahli kitab kan mencoba membunuh Isa atau Yesus itu ya. Nah, ketika telah digenapi apa yang terjadi, yang dituliskan, yang dijanjikan sesuai dengan nubuatan, ya kan? Isa kan mengutus rasul-rasulnya, ya. Rasul itu membawa kabar gembira kan, kabar baik. Kalau di kekristenan kan Injil, kabar baik. Kalau di dalam Al-Quran kan kabar gembira. Nah, saya terlalu yakin yang dibawa Muhammad itu adalah kabar gembira, itu adalah tentang Isa itu. Makanya terjadi penolakan-penolakan kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Ketika rasul-rasul itu datang kan ditolak. Ketika kan Ali Imran 144, kamu hanya seorang rasul Muhammad. Muhammad hanya seorang rasul. Ya, sebelum Muhammad banyak rasul-rasul yang lain, dan mereka pun didustakan ya kan. Mereka pun ditolak. Ya. Dan rasul itu membawa nama Isa. Ya. Saya berani berkata seperti ini, kenapa? Karena saya secara langsung melihat, ya kan? Melihat di dalam Al-Quran itu walaupun tersirat, terdapat itu yang diberitakan di dalam kekristenan, di dalam Injil. Makanya Muhammad itu suruh percaya kitab sebelumnya. Ya. Kitab sebelumnya apa? Isa Al-Masih adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Kalau Al-Furqan 6 dan 7 itu apa? Menurunkan yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Maha pengampun, maha penyayang. Ia makan makanan, berjalan keliaran pasar-pasar. Kenapa nggak diutus malaikatnya aja? Ya kan? Cuman kan di tafsirnya itu melenceng banget kayaknya itu. Ya, di tafsirnya melenceng itu. Karena tafsirnya tafsir di situ Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makan makanan dan berkeliaran pasar-pasar? Ya. Al-Quran itu kan bacaan. Bacaan itu, kata bacaan itu seperti yang Paulus katakan, kamu adalah bacaan yang bisa dibaca setiap orang. Ya kan? Bacaan yang bisa dibaca setiap orang, dan orang begitu membaca dan mengerti. Nah, kenapa harus dituliskan dalam bahasa alien? Ya. Kenapa harus dituliskan dalam bahasa yang nggak mengerti? Yang namanya petunjuk itu harus dituliskan dalam suatu yang bisa dimengerti. Pamflet, brosur, baliho, orang bikin sesimpel mungkin dan bisa dimengerti. Ya, itu perkataan Paulus itu, Quran itu, the Quran itu, Al-Quran itu ya secara nggak langsung ajaran Paulus. Ya, nah rasul-rasul membawa itu, yang dibawa Muhammad pun itu. Isa Al-Masih adalah Allah, ya kan, yang maha pengampun, maha penyayang, yang kulineran, ya, berjalan keliaran pasar-pasar siapa? Kenapa nggak diutus malaikat bersamanya untuk memberi peringatan? Kan bunyinya seperti itu kan. Itu ayat itu menyambung itu 6 dan 7 tidak terpisahkan. Ianya di ayat 7 jangan diartikan itu Muhammad. Karena ketika Rasul datang itu di ayat 545-nya itu diejek. Itu hanya dongeng-dongeng katanya. Nah, kalau Al-Furqan 6 dan 7 kan manusia yang Tuhan yang menjadi manusia. Ya, kalau manusia jadi Tuhan gak mungkin, tapi Tuhan bisa menjadi manusia kan itu kan Allahu Akbar kan, ya kan? Maha besar, ya kan? Tiada yang mustahil kan? Bukan begitu bukan?
Nah, terus kalau di Al-An'am itu tersirat juga nih Tuhan-Tuhan yang lain. Siapa Tuhan-Tuhan yang lain? Ya, sesungguhnya aku diluputkan dari apa yang kau persekutukan Muhammad. Ketika Muhammad diajak gelut, diajak sumpah tuh. Yang menjadi saksimu Allah dan kitab ini yang diturunkan, diwahyukan kepadaku. Kata orang yang nantangin Muhammad tuh. Menantang Rasul. Ya kan? Ayat 19 tuh, Al-An'am 19. Al-An'am 164. Tuhan-Tuhan yang lain. Sesungguhnya orang berdosa bertanggung jawab atas dosanya. Nah, Tuhan-Tuhan yang lain siapa itu maksudnya? Menurut Anda tersirat nggak itu? Tuhan-Tuhan yang lain yang kepadanya Muhammad percaya. Ketika Rasul Muhammad diejek, ditolak imannya. Al-Anbiya 36, Tuhan-Tuhanmu itu siapa tuh maksudnya? Muhammad diejek seperti itu. Ya kan? Kalau kita baca Quran pelan-pelan itu, kita akan mengerti kenapa rasul-rasul itu ditolak. Ya, Rasul itu membawa Isa. Ya, Islam itu sebenarnya kalau menurut saya Isa Al-Masih itu. Karena kenapa? Yang ada di sisinya. Ali Imran 19. Agama yang di sisinya kan? Ya kan? Dia kan ada di sisi kanan Allah Isa itu. Ya kan? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya kan? Di dalam kekristenan. Kalau kau ragu suruh tanya orang-orang Kristen. Yunus 94. Ya. Ali Imran 184, Alkitab memberi penjelasan yang sempurna. Benar. Ajaran Islam itu ajaran Kristen. Cuman iman Muhammad di situ ditolak. Jadi perubahan kata kafir itu terjadi. Jadi kontradiksi nih. Rasul-rasul membawa nama Isa, ya kan? Sebagai Tuhan, sebagai Allah, ya, ditolak. Telah kafirlah yang menyatakan Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah. Ya. Yang kafir ini, yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan, bilang kafir. Sama kan kayak maling teriak maling. Kafir teriak kafir. Orang-orang Yahudi kan tidak terima. Orang-orang Yahudi kala itu menolak kalau Isa itu anak Allah. Karena hukum Taurat pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Dia mengampuni dosa. Apakah dia Tuhan? Menyamakan dirinya seperti Tuhan mengampuni dosa. Makanya terjadi pertentangan antara Yahudi dengan Kristen atau Nasrani. Ya. Dan Muhammad suruh menjelaskan apa yang diperselisihkan. Muhammad berdiri di tengah-tengah. Surat An-Nahl 64. Kami tidak memberikan kitab kepadamu Muhammad. Kamu hanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Muhammad itu berdiri di tengah-tengah, membawa damai. Berbahagialah kamu yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Ya, Muhammad menerangkan sebagai Rasul, dia tahu, dia membawa kabar gembira. Dia terangin siapa itu Isa. Tetapi ditolak. Nah, perubahan haluan yang kafir, yang percaya Isa, yang berislam itu yang berisa Al-Masih, jadi berubah. Menurut Anda bagaimana coba? Yang kafir siapa? Apakah rasul-rasul itu orang kafir? Ketika dia berislam, berisa Al-Masih. Ya. Apakah Rasulullah kafir? Rasul-rasul yang ada yang membawa nama Isa itu kafir? Ya kan? Apa yang kafir itu yang sesungguhnya yang kafir teriak kafir. Ya. Dia tidak menerima Isa, dia menutup diri kepada Isa. Kepada Islam itu, Isa Al-Masih itu yang ada di sisinya. Ya kan? Yesus atau Isa Al-Masih kan ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Menurut Anda bagaimana coba? Yang kafir siapa? Yang kafir siapa? Oke? Jawab di kolom komentar ya. Yang kafir siapa? Kalau Anda mengatakan yang kafir itu yang menolak, telah kafirlah yang menyatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah anak Allah, berarti Muhammad itu orang kah? Yang kafir siapa? Yo. God bless you. Amin sejahtera. Salam hidayah.